Hai, selamat malam. Ruang Sendu merupakan tempat di mana kamu bisa berbagi cerita dan berkeluh kesah untuk meredakan sedikit amarah, rasa kecewa, serta penyesalanmu tentang hubungan yang mungkin gak sesuai dengan yang ada di pikiranmu dan gak selalu berjalan dengan baik. Selamat datang di Ruang Sendu. Halo, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Dan untuk lagi kurang baik, semoga lekas membaik ya. Sebelum aku masuk ke ceritanya, mungkin ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Aku atas nama pribadi ingin mengucapkan berduka cita atas kepergian salah satu musisi Indonesia, Glenn Fredly. Semoga ditempatkan di tempat yang paling indah di sisinya. Dan untuk keluarga diberikan ketabahan. Oh iya, akhir-akhir ini aku kayaknya sering banget gitu lihat di Instastory beberapa adik kelasku yang share tentang SNMPTN. Jadi kangen dah masa-masa SMA dulu. Dan selamat buat kalian anak-anak kelas 3 yang telah lulus SNMPTN. Semoga betah ya di kuliah ntar. Jangan berhenti di tengah jalan pokoknya. Dan satu lagi yang terakhir, intinya tetap stay safe di rumah. Jangan keluar rumah kalau nggak penting ya. Soalnya virus corona akhir-akhir ini udah nyebar kayak cepet banget dah. Pokoknya stay safe semua. Yaudah kita masuk ke ceritanya. Jadi kali ini ada cerita dari salah satu mahasiswa di salah satu universitas. Kita samarin aja namanya jadi Dini. Oke, jadi dia ngirimin cerita ini lewat email. Halo, kenalin, aku seorang puan yang lumayan mudah untuk mengutarakan isi hatinya kepada siapapun termasuk orang yang kusukai. Tak apalah, kalian gak tahu nama aku. Setidaknya kalian tahu ceritaku dan mungkin aja ceritaku ini bisa mewakili perasaan kalian. Seperti yang ku katakan tadi, aku lumayan mudah untuk mengutarakan isi hatiku, perasaanku, rasa sukaku, dan semua yang ada di kepalaku ke semua orang termasuk orang yang ku idam-idamkan. Tapi situasinya berbeda kali ini. Semuanya dimulai ketika aku masuk kuliah. Jadi di sini ceritanya si Dini ini baru aja masuk kuliah, atau bisa dibilang dia kayak maba gitu. Maba itu kayak singkatan dari mahasiswa baru ya, buat yang belum tahu sih. Dia mahasiswa baru angkatan 2019. Tidak banyak yang ku kenal, hanya seseorang teman dari masa sekolahku. Kemudian mulai berbaur dan so asik aja sama semua orang. Gak banyak yang terjadi, hanya bertemu dengan banyak orang baru yang tentunya dengan peran dan karakternya masing-masing. Awalnya sih pengen jadi mahasiswa kupu-kupu aja di kampus. Kuliah kalau udah selesai pulang gitu terus. Tapi ternyata malah masuk organisasi ya. Sekarang jadi mahasiswa kura-kura. Kuliah rapat. Gak apa-apa kalau gak kayak gini, aku mungkin gak bisa ketemu dia. Ya emang gitu sih kalau menurutku ya. Kalau kuliah tanpa ada UKM itu kayak ada rasa yang belum lengkap gitu kalau menurutku. Kalau di jurusanku sampai ada gitu kayak slogan, jangan sampai kuliah mengganggu UKM. Parah banget sih. Oh ya, buat yang gak tahu apa itu UKM, jadi UKM itu unit kegiatan mahasiswa. Kalau zaman sekolah dulu sering disebut kayak ekskul gitu sih. Pokoknya tempat-tempat anak yang aktif buat kegiatan-kegiatan gitu. Jadi menurutku Dini ini orang yang introvert tapi bisa berbaur karena temannya dikit pas SMA gitu kan. Dan saat kuliah malah dia ikut organisasi. Aneh banget. Oke, langsung aja. Jadi dia itu kakak tingkatku di kampus. Kenapa aku bilang kakak tingkat? Karena dia paling gak suka dipanggil senior. Alasannya entah, lupa aku kenapa. Yang ku tahu pokoknya dia gak suka dipanggil senior. Oke, di sini kita samarin nama cowoknya jadi Didi ya.
Lanjut, dia salah satu dari beberapa orang yang paling mencolok di kampusku. Gak terlalu sering kelihatan sih, soalnya aku jarang ngeliat. Namun selalu aktif dalam kegiatan yang ada di kampus atau di luar kampus. Orangnya santai banget, tapi ketika diajak berbicara, berdiskusi, curhat, lancar banget, kayak gak mikir aja gitu ngomongnya. Awalnya mikir apaan sih ini orang ngomong terus gak penting. Tapi semakin kamu kenal dia, semakin kamu mikir, wah gila sih ini orang. Dikasih makan apa sampai lancar bener gini pikirannya. Jadi di sini udah kayaknya sih Dini udah mulai menimbulkan benih-benih cinta ke Didi loh. Dini tipikal orang yang suka cowok yang aktif dalam organisasi, cowok yang istilahnya pinter ngomong di publik lah, dan tipe orang yang enak buat diajak curhat. Oke, dah lanjut. Gak banyak yang aku tahu tentang dia. Yang aku tahu hanya nama panjangnya, tanggal lahir, dia mahasiswa di kampusku, satu program studi denganku, masuk dalam himpunan yang sama, pemikiran yang luas, kopi buatannya enak, dan dia suka lagu, dengerin Hindia dan Rek Orange Country, dan cerita tentang mantannya yang udah nikah. Ternyata di sini si Didi anaknya kayak indie banget gitu, doyan ngopi, doyan dengerin lagu-lagu indie, kayaknya 11-12 dah sama aku. Lanjut, tapi kalau aku ingat-ingat lagi, rasanya dia menceritakan itu ke semua anggota di himpunanku. Dia baik, perhatian, pengertian, enak diajak ngobrol, pendengar yang baik, teman berdiskusi yang asik, pas respon banget kalau di chat, teman jalan yang asik. Setidaknya itu yang kurasakan. Gak tahu kalau dia ngerasa gimana ke aku. Pernah beberapa kali yang ada di situasi yang mengharuskan kita untuk jalan berboncengan naik motor berdua. Tak banyak percakapan di sepanjang jalan. Aku cuma tertawa mendengar percakapan dia dan temannya via telepon. Menurutku ada 4 tahap ketika kalian suka sama orang. Awalnya berupa kagum, jadi sebatas suka, lalu berubah menjadi sayang, dan terakhir kamu bakal jatuh cinta. Setidaknya itu yang ku percaya. Ya, perasaanku ke dia awalnya hanya kagum biasa, makin lama berubah jadi suka, dan ketika aku coba buat ngilangin perasaan suka itu, yang terjadi sekarang aku udah sampai ke tahap ketiga, yaitu udah jadi sayang. Masih stuck di situ, belum kemana-mana, bingung harus maju atau mundur. Banyak yang belum aku tahu tentang dia, masih banyak cerita-cerita dari dia yang belum aku dengar. Aku belum tahu dia seperti apa, dan bahkan aku sampai sekarang masih belum tahu kenapa aku bisa sesayang ini sama dia. Padahal punya hubungan pun enggak. Aku yang awalnya seorang puan yang mudah menyampaikan perasaan, menjadi seorang puan yang banyak memikirkan kemungkinan yang buruk, sampai-sampai harus meminta dukungan dari beberapa teman untuk menyampaikan perasaan itu, tapi tetap aja tidak tersampaikan. Jadi di sini kayaknya si Dini udah sayang sama si Didi dan dia bingung gitu buat ngungkapin perasaannya. Mungkin karena takut ditolak kali ya. Oke dah, lanjut lagi. Yang kupikir awal ketika kalian jatuh cinta, kalian gak perlu alasan apapun buat jatuh cinta. Sekarang mikir kembali kata-kata itu. Apa dia bakal nerima statement itu? Apa dia punya perasaan yang sama? Apa dia bakal menjauh ketika aku sampaikan perasaanku? Kalau aku gak bilang tapi ternyata dia punya perasaan yang sama ke aku, gimana? Ntar keadaannya gimana kalau aku jujur ke dia? Dan masih banyak ketakutan-ketakutan lainnya. Jadi menurut kalian aku harus apa? Sampaikan atau lupakan? Gak banyak berharap sih aku, cuma pengen dia aja. Pusing aku baru kali ini sayang sama orang sampai bingung dan gak tahu harus ngapain kayak gini. So ini aku beneran jatuh cinta sama dia apa gimana? Aku juga bingung. Oke. Nah ini udah masuk ke saran dari aku ya. Kalau saran aku sih cukup berat sih ini, tapi kalau menurutku dari sudut pandangku ya, ada baiknya kamu kayak sampein lah perasaanmu ke dia. Cuma jangan tiba-tiba gitu. Coba aja kamu chat dulu dia tiap hari, kasih dia perhatian atau hanya sekedar mengingatkan dia makan. Dan coba aja ajak dia gitu buat jalan. Ntar kan di situ dia bakal paham kalau sebenarnya kamu tuh ada rasa ke dia dan ingin memiliki hubungan yang bukan hanya sekedar teman. Kalau emang dia yang nggak sadar, lebih baiknya kamu bilang kalau kamu sayang ke dia.
Kalau menurutku sih, if you love someone, just be brave to say. Kalau kamu cinta seseorang, beranikanlah menyatakannya. Walaupun ntar kemungkinan terburuknya kalau dia nggak ada rasa sama kamu, ntar kamu ditinggal, ya berani ambil risiko aja sih. Daripada ntar telat keburu Didi dapat wanita lain yang lebih dahulu mengungkapkan perasaannya, dan akhirnya Didi pacaran, ntar kasihan kamunya kan. Kalau saran aku sih, mending sampein daripada ntar jadi cinta dalam diam. Oke deh, sampai sini dulu ya malam ini. Good night. See you next week with another story.